rumah atau keluarga. Siapa keluarga Nabi, Pak? Siapa keluarga Nabi, Ibu? Tahu Ibu? Hah? Kalau dewa orang rumah itu banyak. Ya, paman itu keluarga aja tuh. Istri semuanya keluarga juga, menantu semuanya keluarga juga. Kalau kita pakai makna luas keluarga Nabi, itu Bapak Ibu ya, semua khalifah yang hampir itu keluarga Nabi enggak? Iya, Abu Bakar As-Siddiq siapanya Nabi? Mintu. Umar mintu. Anak beliau Hafsah istri Nabi. Kalau Utsman bin Affan menantu Nabi. Ali bin Abi Thalib itu kan berarti keluarga Nabi sebenarnya. Tapi orang-orang Syiah enggak, dipersempit makna keluarga Nabi menjadi istilahnya ahlul kisah. Ahlul kisah. Siapa itu ahlul kisah? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermubahalah dengan orang Yahudi, membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah, namanya mubahalah. Ayo, kalau angku bana, maka ambo dapat laknat, ambo je keluarga ambo dapat laknat. Kalau ambo nan bana, maka angku dengan keluarga angku nan dapat laknat. Itu namanya apa, Bu? Mubahalah. Nah, Nabi bermubahalah dengan siapa? Orang Yahudi. Setelah sebelumnya berdialog, berdebat, orang-orang telah kalah debat, kalah dalil. Akan tetapi nyoba si karejo menolak dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuale pakai mubahalah. Jadi orang Yahudi ini bawa keluarganya, Nabi juga bawa keluarganya. Yang dibawa oleh Nabi dalam mubahalah siapa? Sampai orang Ali bin Abi Thalib, kemudian istrinya Fatimah radhiyallahu anha, kemudian Hasan, Husain. 4 orang ini kemudian dikenal dengan istilah ahlul kisah. Ahlul kisah. Jadi kenapa ahlul kisah? Sebab ketika bersumpah Nabi pakai selendang, Nabi tutui kepala beliau, Nabi pakaikan pula untuk menutui kepala Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Itulah keluarga Nabi. Jadi oleh orang Syiah keluarga Nabi itu sampai cuma sampai orang kok. Kalau bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah keluarga Nabi saudara. Ibnu Abbas keluarga Nabi juga, anak paman Nabi. Kok mertua Nabi, kok menantu Nabi, kok istri-istri Nabi. Nah, itu gambaran Pak, bagaimana perbedaan kita memandang keluarga Nabi dibandingkan dengan orang-orang Syiah. Bagi orang-orang Syiah, hadis hanya diterima kalau diriwayatkan dari ahli bait Nabi. Sekarang Bapak Ibu coba tengok, yang meriwayatkan hadis yang banyak itu siapa? Abu Hurairah. Siapa? Aisyah. Siapa lagi? Anas bin Malik. Siapa lagi? Ibnu Umar. Kalau pakai standar kita, ini orang-orang dekat Nabi semua. Aisyah istri Nabi, Ibnu Umar ini Aisyah ini kok mama rumah. Iya, mama rumah. Ini keluarga Nabi semua. Kalau Anas bin Malik ini khadim Nabi ya. Anas bin Malik ini sahabat yang masuk Islam ketika masih remaja, ya masih kete, dan beliau menjadi khadim Nabi, pelayan Nabi. Jadi Nabi paralu kudo, Anas bin Malik mempersiapkan. Jadi orang kodak ke mana aja Nabi. Tapi bagi orang Syiah, ini yang meriwayatkan hadis banyak ini bukan keluarga Nabi, jadi ditolak hadis-hadis mereka. Ditolak hadis-hadis mereka. Efeknya bagaimana? Ini efek itu ya. Salah satu masalah orang Syiah karena menolak banyak hadis adalah bagi mereka tidak ada sholat 5 waktu. Waktu sholat bagi mereka cuma 3. Nya sholat juga bu yo, jadi kecil tak sembahyang nih. Nya sembahyang, nya sholat, tapi sholatnya cuma 3 waktu. Batu mereka hanya memakai dalil surat Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri. Duluki syamsi, ghasaqil laili, Qur'an al-fajri. Bagi mereka sholat itu 3 waktu ini saja. Ada dalilnya? Ada. Makanya orang ini tidak boleh kita kafirkan tadi. Kenapa? Ada syubhat. Jadi mereka mengambil pendapat 3 waktu sholat ini bukan karena tanpa syubhat, bukan membuat-buat syariat, enggak. Dalilnya lain, tapi salah paham. Bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, ini ayat menjelaskan tentang rentang waktu sholat, bukan waktu-waktu sholat, rentang waktunya. Dalam waktu dari tergelincir matahari sampai matahari itu tenggelam hingga gelapnya malam ada berapa sholat? Sampai sholat zuhur, asar, maghrib, isya, tambah Quran al-fajri. Totalnya menjadi 5 itu bagi kita.
Tapi bagi mereka karena hadis-hadis kalau tidak diriwayatkan dari ahli bait ini ditolak, efeknya bagaimana? Sholat bagi mereka cuma 3. Nah, Ambo pernah punya murid orang Syiah sih, orang Santiang, dosen hebat, Tarusi. Ya, awal kecil Ambo fikih Syafi'i Bu. Ya, Ambo Ja'fari Ustaz. Yang ingin belajar Syafi'i. Perbedaan awak dan paling ketara itu Ustaz, bagi kami sholat ku sehari 3 kalinya. Ambo kecian tu beliau, Bu, kami nan mazhab Syafi'i sholat ku 3 kali ilunya sehari. Hah? Iya Ustaz? Iya kalau musafir. Musafir sama. Kalau dalam kondisi normal enggak. Kasihnya Pak, ya awak ingin buliannya sadar lah ya. Jadi saya dendeng lah istilahnya. Enggak langsung patah saja. Baku hilang 2 sholat ibu. Orang Syiah itu sholatnya 5 kali yo. 5 sholatnya tapi 3 saja waktunya. Kau contoh orang-orang Syiah aku Bapak Ibu, kalau nyoba buku bulan puasa kan puasa aja tuh orang Syiah itu. Sama rukun Islamnya sama Jawa. Tapi pemahaman parsial, pemahaman detail dalam sebuah ibadah itu berbeda. Sholat bagi kita 5 waktu, bagi mereka 3 waktu. 5 sholat tapi waktunya 3. Umpamanya menjamak tiap hari saja. Ini sedang di rumahnya dijamak juga. Ya, kalau orang Islam ini banyak yang sholatnya cuma 1 waktu setahun. Ada orang sembahyang 1 waktu seminggu. Enak, kuatir lo baru Syiah. Sekali raya banyak sholatnya. Maka kalau dalam bulan Ramadan orang-orang Syiah aku Bapak Ibu babukonya tidak pas maghrib tapi pas isya. Batu wasaqil laili. Untung awak nak Syiah ya Bang dia. Maghrib lo buku orang Syiah aku isya maknanya babuko. Itu contoh sih. Apalagi efek menolak hadis banyak. Efeknya orang-orang Syiah ini menganggap nikah mut'ah masih boleh. Yang banyak ya. Nikah mut'ah itu apa Ustaz? Nikah mut'ah itu nikah temporer, nikah dengan batas waktu. Saya nikahkan engkau bulan dengan anak saya Pulana dengan mas kawin sekian selama 3 bulan tunai. Ya Pak. Bayang ikut nikah mut'ah. Bakal nikah mut'ah dulu dibolehkan oleh Nabi dalam kondisi perang. Jadi sahabat meninggalkan kota Madinah ditinggalkan, mereka perang selama beberapa lama. Tuh anak ini tinggal. Pak Targa, awak butuh laki-laki butuh stress rilisnya apa itu lah bini. Tapi bini kiranya jauh itu caranya diperbolehkan pernah oleh Nabi untuk melakukan nikah mut'ah. Istilahnya nikah ketika parang saja. Nanti ketika selesai parang, bisa melihat. Itu diperbolehkan awalnya betul, tapi kemudian dinasakh, dihapuskan kebolehan nikah mut'ah. Kalau kamu nikah, kau harus niatnya sampai mati. Kalau ternyata di tengah jalan ada mudarat, silakan cerai. Tapi ketika pas awal-awal nikah itu tidak boleh. Saya nikahi engkau nanti 3 bulan dan cerai, tidak boleh. Orang-orang Syiah hadis-hadis yang menyatakan nikah mut'ah sudah dinasakh atau sudah dilarang, mereka tolak. Sebab yang meriwayatkannya bukan ahli bait. Makanya mereka tetap ambil nikah mut'ah. Masih boleh. Tapi orang Iran gini ya, pokok penuturan dari murid Dr. Amir Sarifuddin. Dr. Amir Sarifuddin itu tokoh Muhammadiyah Sumatera Barat almarhum Pekan Sinayan di Kototuo. Ya, Jalan Kamatu itu. Beliau dosen guru besar di Padang. Tokoh Muhammadiyah. Jadi beliau pernah ke Iran Pak studi banding. Pernah ke Iran Dr. Amir Sarifuddin studi banding. Jadi dibahas hukum pernikahan di Iran. Bolehkah nikah mut'ah berdasarkan hukum Iran? Boleh. Ada orang Iran yang kalau nikah mut'ah enggak loh. Gara-gara orang dosen di situ ketika ngecek di Dr. Amir Sarifuddin, ceknya kami orang Iran enggak takut di Amerika, kami takut bininya. Jadi mereka ternyata tidak nikah mut'ah juga walaupun legal secara hukum. Secara hukum legal tapi orang tidak berani melakukan. Kok beda aja kawin kontrak kayo? Kalau kawin kontrak itu tidak ajaran Syiah itu. Itu ajaran wisatawan Arab. Kayaknya ke puncak Bogor tuh. Ya. Ini di Arab tuh Pak ada libur musim panas 3 bulan.
Libur musim panas kalau di Arab tuh 3 bulan. 3 bulan tuh banyak nyepai ke puncak. Makanya kampung ya wallahu alam apakah itu kaitan wallahu alam. Tapi yang mau pernah tahun 2022 baik dari Bandung menuju Jakarta lewat puncak Pak. Banyak restoran-restoran Arab. Banyak restoran-restoran Arab nampak ada. Dan Arabnya asli. Kalau di situ kan ada aja kebab lah, menu-menu Arab lah, kok nasi biryani ada di situ. Tapi itu kan Arab asli itu. Iko memang restoran Arabnya asli, rotinya memang bentuk roti Arab benar. Pikir-pikir ada apa kok bisa mereka tuh? Wah, surfing nggak ada, cari-cari informasi. Oh, kironya banyak orang-orang Arab yang jalan-jalan kemana? Jalan-jalan apa tuh? Jalan-jalan nikah gitu Pak. Ya, kironya apakah orang Syiah? Enggak orang Syiah gitu. Yang banyak di puncak tuh orang Saudi, orang Emirat. Nah, itu beda kasus. Tapi orang-orang Syiah ini menolak nikah mut'ah binasab ditolak. Itu efek orang-orang Syiah. Nah, jadi itu kira-kira gambaran ya. Orang Syiah terlalu mencintai Ali bin Abi Thalib. Kalau orang Khawarij, tapi saja orang satu nyuruhnya. Hawa ahlus sunnah wal jamaah di tengah-tengah. Berarti bisa katakan Khawarij itu aliran Pareman. Kalau Syiah itu aliran Pareman loh. Tapi ada satu hal yang penting, apa tuh? Kita tidak bisa gampang-gampang menganggap orang kok kafir, Pak. Ya, mengecek Syiah kok sasih, iya kok poin-poin kesesatan Syiah lagi kok sabut bagi gua. Dan banyak poin-poin yang lain lah ya. Ada aqidatul bada'. Aqidatul bada' aku dan agak rumit sedikit dalam teologis. Tapi nanti kalau ada waktu kita bahas. Tapi kita paham kira-kira kenapa Syiah ini muncul, kenapa dia berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ulama tidak ada yang mengkafirkan Syiah secara umum. Syiah kan kafir, Pak, masih Islam. Buktinya sampai kini orang-orang Iran tuh masih bisa naik haji, nah? Masih bisa naik haji. Yang kafir siapa? Dua aliran Syiah kafir. Aduh, cie namanya Syiah Batiniyah, dan cie namanya Syiah Ismailiyah. Kedua, koyo kafir. Anak lucu Pak, Syiah Batiniyah dan Syiah Ismailiyah kok tidak berada di Iran. Kalau di Yaman namanya Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah kok dakik di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di Iran namanya Syiah Imamiyah. Kalau dua aliran Syiah yang kafir tadi kecian Ismailiyah dengan Batiniyah, lagi tahu ibu di mana letaknya ini? Di Inggris. Di Inggris. Pajak Ismailiyah, kalau nanti buat videonya, aku syahadat Syiah, aku orang-orang Syiah, aku pemikiran Syiah. Ya, nggak ada nampak video. Justru kalau video yang meninggal kan Khomeini, videonya justru kecilnya tidak boleh mencela sahabat. Aduh Pak videonya Pak. Makanya kini kau hati-hati Pak. Mohon maaf ya orang-orang Islam kini kok pacah siapa aktor gadang sebenarnya Pak? Yahudi ya nah. Di mana pusatnya? Inggris. Nah, Inggris pangkabala. Bapak Ibu cari lah negara-negara Afrika tu cari bate-bate negaranya peta-peta. Batu sebab negara-negara Arab kok dibagi-bagi memakai role dulu di meja perundingan. Tidak dibagi berdasarkan daerah. Dulu Islam kok khilafah terakhir itu Turki Utsmani runtuh. Ketika runtuh Pak, orang-orang Inggris Pak nyokan menanam tokoh orientalis di Arab namanya T.L. Lawrence. T.L. Lawrence Pak yang kemudian Pak menyusun strategi bagaimana memecah belah persatuan umat. Yang pertama sekali Pak, yang nampak karena efeknya terasa gini, orang-orang Arab Beduin, orang-orang Arab Badawi itu dijadikan raja. Ya, siapa? Cari Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi, Emirat itu negara-negara kerajaan di daerah Arab. Siapa menjadikan mereka raja? Inggris. Tapi ada kontrak. Apa kontraknya? Karena mereka dijadikan raja
oleh sebab pengaruh barat, maka mereka jadi aulia orang-orang barat. Itu makanya Bapak Ibu jangan panjang lo. Bako ada ya pangkalan militer Amerika di Emirat. Bako ada pangkalan militer Amerika di Saudi, Ustaz. Enggak bingung lo apa? Nyoman jadi raja, orang menjadikannya raja ya. Itu Inggris dulu. Inggris kan pemenang perang dunia. Pemenang perang dunia tunjuk-tunjuknya lah, kau tepis mani lalu tua kau bagi-bagi kue lekah. Diambilnya tanah sakit di Suriah, di Syam untuk apa? Untuk orang-orang Yahudi. Israel itu dulu cerita ya. Itu masalah gini kok. Pertanyaannya gini, berarti wah tidak bisa baru banyak ke kerajaan-kerajaan kau batu sebab orang-orang kau jadi raja atas jasa orang Inggris. Siapa tahu melawan? Yang tak punya utang ke barat. Siapa tak punya utang ke barat? Orang Irannya. Indonesia ada tahu? Tak banyak. Ente asing. Kiranya apa jadi ente asing? Mana tahu? Dari saya Indonesia. Lama. Iran itu tahu. Maka ambu pribadi kan. Do namanya Ustaz Abdul Wafi mengupamakan Iran kok kini baak dun sana awak nan pareman tapi nyo tagak melawan orang zalim. Nyo dun sana awak tapi nyo pareman tapi nyo tagak melawan orang awak dukung nak. Kok masalah kayak andai kalah Iran. Coba Bapak Ibu bayangkan skenario andai Iran kalah ini. Kalau kalah Iran kini anak akan terjadi. Kan Nabi, kok umat Islam kau orang barat, kau tembok kau siapa kau Iran. Kalau Iran kau habis siapa kena ini? Wah kena ini. Ya sehendaknya kalaupun awak beda manhaj orang-orang Iran kau tadi awak sampaikan di mana tiap beda awak orang-orang Iran, setidaknya nan awak pandang dan Syiahnya awak pandang apanya? Islamnya. Awak pandang tindakannya menentang kezaliman. Kalau istilah guru-guru gitu jangankan Iran. Orang Cina mana kalau Israel awak dukung. Orang Rusia mana kalau Israel awak dukung. Kenapa? Karena itu perjuangan kemanusiaan, perjuangan menentang penjajahan. Jangan kau kecil mentang-mentang Syiah adu-adu saja kau bawa berita-berita. Ambo nak dukung Iran kau Syiah, Iran kau itu. Ketika kalah Iran baru tanganmu awak nak ada dia dan bagak tagak daguaknya orang Amerika. Dia nampak ibu Pak foto Presiden Konoha jo anggota BOP pernah ibu lihat? Aduh wibawanya. Ambo pribadi kalau istilah awak anak-anak nongkrong jadi badut tongkrongan gitu. Ya. Dulu Board of Peace. Apa arti Board of Peace? Papan perdamaian. Di orang-orang itu penjahat parang tuh. Berarti orang-orang tua bukan Board of Peace tapi Board of Peace. Board bosan di perdamaian. Ya. Dikacau kan. Tidak ada warga di dia. Kamu di satu sisi kan andai misalkan Iran kau jatuh, coba ibu-ibu analisis sendiri ya. Ibu-ibu analisis sendiri apa analisis sendiri. Bah jadi umat Islam. Wah kepada Arab ke Arab Saudi, mohon maaf jauh. Apa awak kok di Indonesia agak kecewa boikot produk-produk yang mendukung Israel. Apa ibu bayi haji, bayi umrah keluar dari Masjidil Haram mana nampak sekali? KFC, McD, Starbucks. Ya, bah. Itu tuh kan ketik sebenarnya. KFC, McD, Starbucks tuh ketik. Nah, kadang apa pangkalan militer di situ. Kan lucu tuh. Tidak bisa, itu kalau Iran awak, tak lo mau mendukung sosok netral lo, kau hati-hati ya. Ada begal, ada korban. Ketika begal ada korban kau baca awak agak ambo netral. Itu netral enggak? Namanya rela terhadap kezaliman namanya. Itu bukan netral. Tuh Ustaz, kalau ada begal, ada orang di begal, anak kau kerajaan lakukan sebisanya. Kau teriak tolong. Paham? Saya lihat awak tak lu kalau ketinju lah, tapi setidaknya awak membantu dengan apa? Sama jawab ini Israel cakap di Iran kau dun sana awak, tapi nyo apa tadi?
premannya, nyawa cakap jiran, anak nak kerajaan, ambo netral, ambo Iran, Iran ini preman, anda mau itu, ambo dukung Iran, kebatu, sebabnya menentang penjajah, lah selesai di situ. Tapi ambo bisa mendukung di situnya, mendoakan bisa, ya kalau ngirim bantuan mungkin bisa, tapi kalau satu baparan nggak, kalau itu nggak masalah. Pina jadi aduh jo lah solidaritas awak. Ya, hati-hati. Kadang-kadang orang sok-sok bijak ini, awak netral saja lah, awak netral saja lah. Netral tuh kalau Indomie roti goreng itu netral. Sebab kedua-duanya sama-sama halal. Ya, awak kayak raun malam bali bakso, bali martabak Mesir, amun netral, boleh ya silakan. Tapi kalau awak kayak makan malam awak kembali babi panggang atau kambing guling, amun netral, aduh itu. Aduh lo netral di situ. Hati-hati kau jargon netral gini, kau jargon sok bijak. Itu barangkali ya yang kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan